sebelum berangkat itu saya diberitahu sama guru saya bahwa orang tua angkat kamu beragama Kristen Katolik. Kan orang yang membom itu mengatasnamakan agama saya, kemudian melakukan kejahatan sama yang mengatasnamakan agama dari keluarga angkat saya nanti. Jadi agak canggung, dan bagaimana caranya saya akan berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda, karena sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan orang yang beragama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bigens kembali bersama dengan saya Senal di kanal YouTube BTV Bulukumba, saluran motivasi dan inspirasi. Bigens, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen Bitsol, sebuah segmen bincang-bincang santai yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini adalah seorang pelajar generasi milenial yang sudah beberapa kali ke Jakarta memenuhi undangan lembaga atau yayasan nasional, termasuk memenuhi undangan pejabat elit nasional. Beliau adalah seorang aktivis keberagaman dan toleransi, juga penggiat literasi. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila, gimana kabar Ila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ila sekolah di mana Ila? Di SMA 1 Bulukumba. Kelas 11 IPS 3. Organisasi intrakampus yang diikuti? Sekarang ikut kelompok ilmiah remaja. Sebelum SMA, SMP-nya Ila di mana? Di SMP Negeri 46 Bulukumba di Desa Borong, Kecamatan Halang. Kegiatan kesiswaan waktu SMP? OSIS. Wah, ya itulah profil singkat dari Ila pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel ini agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Ila, ke Jakarta kemarin memenuhi undangan Kick ND Meter TV. Itu kali ketiga Anda injak ke Jakarta. Sebelumnya waktu SMP sudah pernah ke Jakarta ya? Itu dalam rangka apa Ila? Pertama kali ke Jakarta itu ikut program Sabang Merauke, singkatan dari 1000 anak bangsa merantau untuk kembali, salah satu yayasan yang mendorong untuk menumbuhkan masa toleransi. Dan yang kedua ikut Ashoka, salah satu wadah untuk para pegiat kegiatan sosial untuk berkumpul. Ya, jadi kegiatan program Sabang Merauke 1000 anak bangsa merantau untuk kembali itu pertukaran pelajar ya, tingkat nasional. Iya. Jadi kemarin bertemu dengan beberapa pelajar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Iya, jadi dipilih dari 34 provinsi di Indonesia, dipilih 20 anak untuk ke Jakarta. Di Sulsel, Ila sendiri yang ikut pada program ini? Iya, waktu di angkatan saya sendiri dari Sulsel. Itu gimana ceritanya Ila? Itu pertama kali diajak sama guru saya, namanya Ibu Andi Wirta. Itu dia pernah jadi guru kontrak di Papua. Nah, kebetulan waktu mengajar di Papua salah satu muridnya pernah ikut kegiatan ini. Jadi kemudian kembali ke Sulawesi terus mengajak saya. Berapa minggu program Sabang Merauke ini? Kurang lebih 3 minggu. Itu di tahun 2018. 3 minggu. Bisa diceritakan kegiatannya mulai dari minggu pertama apa saja, minggu kedua, dan minggu ketiga? Minggu pertama apa dulu? Kalau kegiatannya sendiri tuh banyak sekali, tapi yang pastinya Sabang Merauke itu punya 3 pilar: pendidikan, keindonesiaan, dan toleransi. Jadi 20 anak yang diundang ke Jakarta ini
diajarkan 3 hal ini. Misalnya di pendidikan kita diajak ke Permata Bank, ya di bank, kemudian diajar untuk mengelola keuangan, kemudian ketemu sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, terus diajar juga bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Kemudian kalau secara budaya kita diajari membatik. Terus kalau toleransi sendiri, karena Sabang Merauke ini lebih menekankan ke toleransi sebenarnya. Jadi 20 anak ini dengan latar belakang yang berbeda, suku, agama, ras, itu ditinggalkan di salah satu keluarga. Jadi ada 20 anak, terus ada 20 keluarga juga yang menerima 20 anak ini. Jadi satu anak satu keluarga dengan latar belakang yang berbeda juga gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya tinggal di keluarga yang beragama Kristen Katolik. Selama Ila berbahasa sama pelajar dari suku dan agama yang berbeda, apa yang Ila rasakan? Sebenarnya lebih merasa damai, karena kita berada dari suku dan latar belakang yang berbeda, tapi kita bisa akur gitu. Bahkan pertama kali ketemu dengan teman-teman tidak ada yang cuma bertanya nama kamu siapa dan kamu dari mana. Terus saya bilang, untuk saya sendiri saya bilang saya Ila dan saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian kita seolah-olah tidak ada perbedaan di antara kami. Jadi lebih berasa bahwa sebenarnya ketika kita bisa menerima perbedaan itu sebenarnya indah gitu, ketika kita bisa menoleransi antar sesama. Jadi pertama ketemu dengan teman-teman yang lain tidak ada rasa canggung atau cuek satu sama lain? Sebelum ketemu itu agak canggung karena itu 2018, di mana 2018 itu masih panas-panasnya bom Surabaya. Kemudian sebelum berangkat itu saya diberitahu sama guru saya bahwa orang tua angkat kamu beragama Kristen Katolik. Kan orang yang membom itu mengatasnamakan agama saya, kemudian melakukan kejahatan sama yang mengatasnamakan agama dari keluarga angkat saya nanti. Jadi agak canggung, dan bagaimana caranya saya akan berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda, karena sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan orang yang beragama Kristen, Buddha, apalagi Hindu. Jadi pertama kali awalnya berpikir canggung, tapi ketika ketemu itu malah seolah-olah tidak ada perbedaan, kita berbaur satu sama lain. Ya, selama Ila mengikuti kegiatan tinggal dengan orang yang berbeda agama, beda keyakinan, mungkin juga beda suku wilayah, apa yang Ila rasakan selama tinggal dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku? Sama seperti tadi, sebenarnya karena di Sabang Merauke itu orang tua angkat kita itu dipilih, kemudian diberitahu bahwa anak-anak yang datang dari daerah ini akan diperlakukan layaknya anak kandungnya sendiri. Jadi orang tua angkat saya itu memperlakukan saya layaknya memperlakukan anaknya. Dan uniknya karena saya tinggal di keluarga beragama Katolik, setiap subuh saya dibangunkan salat subuh, kemudian zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur biasanya diingatkan untuk sholat. Dan kemudian saya juga, karena kebetulan keluarga ini juga keluarga yang beragam, istrinya dari Palu, suaminya dari Jawa, jadi saya dikenalkan dengan budaya-budaya mereka. Dan juga sempat ketika saya di sana kebetulan ada keluarganya yang menikah. Jadi saya diperlihatkan bagaimana tata cara pernikahan secara Katolik. Jadi Ila juga sempat memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan di sana. Iya. Seperti apa itu? Misalnya, kalau ditanya bilang, kalau di Bulukumba ini seperti apa? Gitu. Bulukumba itu di mana? Karena banyak yang mengira Bulukumba ternyata ada di Papua. Oh begitu? Iya, pertama kali ditanya, Bulukumba itu di Papua ya. Jadi punya wadah untuk bercerita lebih tentang budaya Bulukumba. Bahasa diperkenalkan juga di sana, Ila? Iya, beberapa kali itu kita diajak untuk bicara sama teman-teman. Jadi diajak berbicara menggunakan bahasa daerah. Iya. Ila dengan Ila juga pernah masuk gereja, itu gimana ceritanya, Ila? Iya, karena
karena memang kegiatan ini juga untuk membuka cakrawala kita, cakrawala dari anak-anak ini. Jadi kita diperkenalkan bukan hanya gereja sebenarnya, masuk pura untuk orang Hindu, vihara untuk Buddha. Tapi karena kebetulan keluarga angkat saya itu Kristen, keluarga saya dari agama Kristen Katolik, jadi saya sering-sering ikut ke gereja. Jadi setiap kali ke gereja itu, setiap kali orang tua angkat saya ke gereja, saya ikut untuk lihat-lihat bagaimana. Sempat masuk begitu? Sempat. Apa yang Ila rasakan masuk di tempat ibadah agama yang berbeda, sementara Ila seorang Muslim? Awalnya takut karena ya bagaimana bisa, saya waktu itu pertama kali ke gereja itu saya sendirian Muslim dan hampir dikira teroris. Oh gitu ya? Karena pakai jilbab hitam terus lari-lari di gereja waktu itu karena saya lupa HP saya di WC, jadi takutnya hilang jadi saya lari. Dan itu pertama kali juga takutnya orang-orang ini, karena kan kembali lagi tadi itu waktu panas-panasnya ada peristiwa bom, jadi pakai jilbab hitam terus dikasih begini lari. Jadi dulu sempat terstigma kalau yang pakai jilbab itu, apalagi jilbab hitam itu umumnya adalah teroris atau bagaimana? Tidak, mungkin karena saya lari, terus ada anak-anak kecil langsung lari kayak wah, jadi ditanya sama ibunya, oh saya kira tadi kenapa gitu, kenapa lari-lari karena takut. Ternyata HP yang ketinggalan gitu ya? Iya. Dikira mau naruh bom mungkin begitu lah. Iya. Iya. Tapi dengan begitu sebenarnya menggambarkan tentang keadaan toleransi kita waktu itu. Iya, jadi saya pikir banyak hal positif yang Ila rasakan selama ikut di pertukaran pelajar nasional. Apa hal-hal positif yang bisa disampaikan Ila di diskusi kita, di dialog kita pada kesempatan kali ini, Ila? Sebelumnya saya ingin mengutip kata-kata atau kutipan dari managing director dari Sabang Merauke waktu itu, namanya Pak Renal Hamdani. Beliau pernah bilang bahwa kita harus membuka mata, membuka hati, dan membuka diri. Membuka mata kita untuk melihat apa yang saudara-saudara kita rasakan, kemudian memahami perasaan mereka, dan membuka diri kita untuk merangkul teman-teman kita yang memerlukan. Jadi saya rasa selama ikut program Sabang Merauke saya ada banyak hal yang dipelajari, tapi satu hal yang paling berarti adalah membuka diri saya gitu, karena saya sebelumnya takut ketemu orang Kristen karena karena memang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Akhirnya ketika bertemu ternyata biasa-biasa saja, ternyata kita sama-sama gitu. Apa yang terstigma di pikiran Ila sebelum ketemu dengan orang Kristen, Ila? Awalnya itu sebelum pergi bahkan dibilang, ada orang yang bilang bahwa kalau kamu ketemu dengan orang yang beda agama, mereka akan memaksa kamu untuk masuk agamanya. Padahal kan tidak juga, ketika saya ketemu tidak juga. Sampai hari ini saya masih beragama Muslim. Iya. Jadi Ila selama mengikuti kegiatan ini banyak ketemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh nasional. Tadi sudah disebutkan Sri Mulyani. Selain itu siapa lagi, Pak? Ada salah satu kartu prabayar, boleh disebut? Iya. Excel, ketemu sama CEO-nya dan kebetulan CEO-nya itu perempuan. Jadi dia mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang baik, dan sebagai perempuan kita harus berani. Kalau Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, apa yang disampaikan? Apa pesannya? Karena kebetulan ketika ketemu Menteri Sri Mulyani itu, kita dikasih kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman. Terus saya menceritakan pengalaman saya bahwa saya takut sebenarnya untuk ketemu sama orang-orang yang berbeda. Terus Ibu Sri Mulyani bilang bahwa semua anak-anak yang ikut Sabang Merauke itu berani, karena kita sudah berani keluar dari batas daerah kami, kemudian ke Jakarta sendirian waktu itu, jadi tidak didampingi siapapun. Kau sendiri banget, Ila? Sendiri. Iya. Dan usia saya waktu itu masih 13 tahun. Berani juga, Ila ya. Apa yang terlintas di pikiran Ila pada saat berangkat waktu itu, Ila? Dari dulu memang selalu ingin pergi keluar. Jadi pertama kali diumumkan ke Jakarta itu senang sekali. Dan malah tidak takut untuk berangkat sendirian, karena
Iya. Saya itu pengalaman yang baru. Dan senang juga ketemu orang hebat seperti Sri Mulyani yang banyak memberikan motivasi dan inspirasi untuk sukses ya. Iya. Seperti itu. Selain yang dua orang tadi, ada lagi yang lain. Mulai dari pendeta, kalau pendeta, Iya. terus pendeta di agama Kristen, Buddha. Nah, kalau di Buddha namanya pandita juga. Kebetulan salah satu penggagas Sabang Monok ini Hai Pantika Dewi, sekarang jadi staf khusus milenial dari Bapak. Iya.